Silakan Ehos, sudah setengah 12 malam ya teman-teman ya. Selamat malam. Selamat malam Bang Ehos. Saya mau tanya dulu Bang Ehos, Oke, dengar Abang suaranya Islam, Kristen? Kristen. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan Bang? Baik. Ini ada yang mau saya tanya tentang firman Tuhan ini. Apa itu Bang? Ini nampak ya? Terbalik nampaknya Bang. Tapi ya apa, baca saja Bang. Baca saja. Bentar, saya balikan lagi ulang ya, bentar. Dibaca saja nggak apa-apa Bang. Nanti biar tidak makan waktu gitu, silakan. Ini. Ya, silakan. Silakan Bang, Abang baca. Silakan Abang baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, di situ siapa? Hari Tuhan Sabtu Yesus ya? Kemarin Iya, Tuhan Yesus. Jadi kemarin itu, hari Sabtu kemarin saya diskusi dengan RK. Oke. Tapi nanti isunya bukan itu Bang. Jadi dibilang tapi isu kita bukan itu loh Bang. Makanya dengar dulu. Silakan. Dengar dulu. Silakan. Nah, jadi dibilang begini. Di Perjanjian Baru itu terdapat bahwa ada gambar Allah. Nah, artinya kalau begitu bisa digambar Allah itu. Oh, salah. Nah, terus bukan begitu maksudnya. Makanya dengar dulu. Silakan. Dengar. Nanti saya tanya. Satu lagi di dalam Galatia. Cerminan itu Galatia maksudnya, bukan pasal... gambar lukisan. Gimana? Makanya dengar. Silakan. Makanya dengar dulu. Oke. Ini lagi. Aduh, salah lagi ini. Dibaca saja Bang, jangan nanti buang-buang waktu loh Bang, dibaca saja. Oke, saya baca aja ya. Baca saja Bang. Abang balik saja Oke, kameranya, gitu silakan baca. Oke. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan? Dilukiskan ini dibilang si lukisan tangan gitu. Berarti itu makanya mau saya tanya. Nah, jadi saya tanya, jadi dibilang begini, dibilang RK seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu kan nampak enggak? Saya bilang iya, nampak manusia. Karena nampak, maka Tuhan Yesus itu bisa dilukiskan dong. Terus ada gambar di latar ininya, kameranya. Ya. Terus dibilangnya, itu gambar yang ada di latar di belakang saya apa? Terus saya bilang, iya gambar. Itu gambar Tuhan Yesus enggak? Saya bilang itu baru dilukis. Iya, jadi memang itulah mereka Bang. Jadi yang dimaksud gambar itu maksudnya gambar lukisan, bukan itu. Yang dimaksud Yesus sebagai gambar daripada Allah, gambar daripada Elohim, Bapa di surga, bukan berarti Yesus itu adalah lukisan dalam bentuk kanvas, begitu bukan. Tetapi Yesus mencerminkan, mewakili, merepresentasikan Bapa di surga itu. Jadi kasih Bapa nyata di dalam diri Yesus. Penyelamatan Bapa nyata diperbuat oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa menjadi juru selamat? Dengan cara mengutus anaknya yang tunggal. Makanya Bapa di surga menyelamatkan dengan perantaran anaknya yang tunggal. Bapa di surga hadir di tengah-tengah kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Sang Mesias. Makanya barang siapa melihat Yesus, ia melihat Bapa di surga. Barang siapa melihat Yesus, ia melihat Dia yang mengutusnya, seperti kata Tuhan Yesus. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itu maksudnya gambar, bukan gambar di kanvas. Itu.
Iya, jadi memang kan, ya gitu Bang. Memang kadang-kadang longornya kadang-kadang memang terlewat batas. Tapi kalau kita bilang begitu nanti menyinggung. Kita cuma pesan begini, sadarlah orang-orang seperti itu. Kurang-kurangin rokok gudang garamnya gitu Bang. Seperti itu. Ada satu pertanyaan. Ya, Satu lagi silakan. pertanyaannya. Silakan. Saya keluar. Jadi dibilangnya begini. Dengan perjamuan kudus itu adalah penyembahan. Nah, perjamuan kudus di dalam Alkitab itu dilakukan untuk mengingat aku, kata Tuhan Yesus. Penyembahan katanya itu, menyembah katanya. Itu untuk mengingat, Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bukan mungkin Abang sudah tahu itu ayatnya. Iya, saya tahu. Persoalannya begini, dibilang dikatakan serka itu adalah perjamuan kudus itu adalah gambaran roti itu adalah daging Tuhan Yesus. Perlambangan, dan anggur perlambangan. itu darah Tuhan Yesus. Terus dia tanya begini sama saya, apakah roti yang kamu makan itu adalah daging Tuhan Yesus? Saya bilang bukan. Yang saya makan itu roti. Iya, perlambangan. Terus dibilangnya salah. Jadi sampai dibilang begini sama saya, kamu sesat. Terus saya bilang, kok sesat? Yang saya makan roti kok. Ya, tapi kalau hal-hal seperti itu Bang, itu masih bisa dibilang multi tafsir. Itu tidak terlalu inilah kalau hal-hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus pun berkata, inilah dagingku kepada roti. Bukan berarti kan itu daging sungguhan seperti yang dipahami oleh Yusuf PI. Kalau Yusuf PI kan kalau Yusuf PI berkata bahwa itu daging sungguhan, berarti kita kan kanibal katanya. Nah, yang maksudnya itu adalah perlambangan sebagai lambang tubuh Kristus. Gitu. Anggur sebagai lambang darah Kristus. Bukan berarti itu adalah tubuh Kristus betul. Kita gigit begitu, kita kanibal namanya. Seperti itu. Tapi Bang, hal-hal seperti itu kalau dia mau mengatakan itu tubuh Kristus, maksudnya sebagai lambang, itu menurut saya ya masih bisa ditolerir lah. Itu tidak terlalu ini. Tetapi kalau sudah seperti ini Bang yang saya maksud, nyembah-nyembah patung, katanya perintah Tuhan, nah itu sudah nggak bisa ditolerir. Nah, yang menjadi persoalan kan, yang menjadi persoalan adalah perjamuan kudus itu penyembahan katanya. Perjamuan kudus itu adalah salah satu ritual yang kita lakukan untuk mengingat, begitu. Nah, yang menjadi masalah itu penyembahan. Perjamuan kudus itu adalah penyembahan. Ya, tapi hal-hal seperti itu masih inilah Bang, masih bisa kita maklumi lah. Itu artinya penilaian-penilaian yang masih bisa ditolerir, begitu Bang. Yang nggak bisa ditolerir ini yang seperti ini. Seperti itu Bang. Oke, mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang. Sebatas itu aja. Terima kasih. Mantap. Sama-sama Bang. Sama-sama. Saya turunkan Bang ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang.